Halo Mas Himatek, selamat datang di HISIS Playbook, tutorial software HISIS dari Divisi Akademik Himatek. Pada episode 2 ini, kita akan membahas line sizing and piping. Sebelumnya, kenalin nama aku, Raihan dari Teknik Kimia 19 sebagai moderator HISIS Playbook kali ini. Tutor kita untuk episode kali ini adalah Kak Jeffrey Jayapranata atau biasa dipanggil KJP dari Teknik Kimia 17. Boleh Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman semua, Mas Himatek. Kenalan kembali, saya Jeffrey Jayapranata. Ya tadi sering panggilnya JP, mau Jeffrey bebas lah ya kalau kita ketemuan nanti. Saya dari TK 17, saya sudah jadi alumni gitu sekarang. Salam kenal semuanya. Oke Kak, boleh langsung untuk nyampe materinya ya. Oke Han. Perkenalkan kembali, saya Jeffrey dari TK 17. Di sini gue bakal sedikit sharing mengenai line sizing, vessel sizing, dan juga pump sizing. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya, ini gue udah lama lah gak nyentuh HISIS gitu. Jadi kalau gue ada salah-salah atau mungkin ya metode gue masih ada yang salah, mohon koreksi juga dari teman-teman ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Di sini gue cuma share apa yang gue pernah tahu gitu dulu ya. Oke. Jadi sebagai pembuka dulu aja ya. Sebagai pembuka adalah kapan kalian akan mulai line sizing, vessel sizing, dan juga pump sizing gitu. Nah, pertama pasti kalian melakukan vessel sizing. Ini itu akan kalian lakukan di saat laporan 3. Nah, laporan 3 pasti diawali dengan vessel sizing dulu. Dan baru diikuti dengan line sizing. Dan line sizing mungkin nanti dapat diikuti dengan pump sizing gitu. Kenapa seperti itu? Mungkin aku coba jelasin. Sizing. Aku tulis dulu ya. Vessel sizing. Di sini nanti kalian akan dapat spek setiap alat. Nah, spek alat itu nanti akan sangat membantu kalian dalam simulasi line sizing gitu. Kenapa? Contoh-contoh. Ini kalian punya kolom pemisah dua fasa gitu ya. Ini kan ada cairan masuk inlet. Nah, ya kurang lebih begini lah ya. Ini feed, ini produk atas, ini produk bawah. Nah, nanti kalian harus tahu kan, ini pipanya kan misalnya dari tanah nih. Ini kan ground. Ini kalau pipanya dari tanah, elevasinya berapa di sini? Ini itu berapa? Nah, terus nanti pipa keluaran ini nanti jalurnya seperti apa gitu ya, jalurnya. Apakah dia ke sini terus ke bawah gitu. Paling ke bawah kan jelas nanti ke bawah gitu ya. Ini cuma kan yang di atas bisa aja jalurnya begini gitu ya. Nah, dari spek hasil vessel sizing inilah kalian bisa tahu berapa panjang pipa yang diperlukan untuk mencapai ke unit selanjutnya gitu. Oke, nah ini kan udah dapat nih dari line sizing, dapat spek alat. Terus di line sizing ini sebenarnya ini kalau di RP itu menggunakan line sizing form sebenarnya. Di sini itu kalian tinggal menginput temperatur, tekanan, densitas, dan spesifikasi fisik fluida lainnya. Dan nanti ini bakal langsung keluar internal diameternya berapa gitu yang diperlukannya. Nah, sebenarnya sih cuma sampai sini dong untuk mengetahui berapa nominal pipe size yang harus digunakan gitu. Dan nanti kalian bisa tahu internal diameter berapa. Tapi di sini gue gak akan bahas begitu dalam ya mengenai menggunakan sheet ini karena nanti ini bakal jelasin kok pas kalian RP laporan juga. Oke. Jadi anggaplah yang ini gitu ya. Ini di aliran 36 dari unit E16 ke V11. Nah, di sini pas udah gue masukin di line sizing formnya ini, gue dapat bahwa
setidaknya nominal pipe size-nya harus di 5 inch. 5 inch itu berarti diameternya adalah 128,2 mm. Ini datang dari mana? Ya silahkan dicek aja di sini. Di sini tuh di Excel-nya udah disediakan gitu sama dosennya supaya kalian kalau masukin angka di sini nanti langsung keluar nominalnya berapa gitu. Oke. Nah, hubungannya apa sih buat disimulasikannya? Nah, nih anggap kalian ngerancang kolom ini tekanannya di 5 bar gitu. Oke. Nah, kalian kan kalau kalian simulasi di HISIS gitu, si kolomnya ini misalnya ada unit misal HE gitu. Ini aku gambarinnya kotak aja HE. Nah, keluaran HE ini kan pasti ngelewatin sebuah pipa dulu kan. Nah, pipanya ini akan memberikan pressure drop gitu. Sehingga nanti yang masuk kolomnya nggak pas di 5 bar kan. Nah, inilah yang mau kita simulasikan gitu di line sizing ini. Fungsinya buat apa? Supaya kita tahu masuk kolom ini itu berapa sih tekanannya. Dan seandainya kalau kalian mengirimkan fluida dalam jumlah yang banyak ke tempat yang jauh gitu. Nah, di sini kan di simulasi HISIS ini kita bisa tahu gitu berapa hilang tekan yang terjadi sehingga kita bisa memberikan pompa gitu. Pompanya ini kita harus kasih supply berapa watt gitu. Oke. Ini yang gue maksud dengan pump sizing yang bakal kita lakuin nanti. Oke. Sampai di sini udah cukup paham ya. Jadi pertama kita vessel sizing untuk dapat spek alat sehingga kita bisa tahu nih pipanya itu mau panjangnya seperti apa atau alurnya seperti apa itu pipanya supaya nanti kita bisa simulasikan ya HISIS. Untuk line sizingnya itu sendiri, jadi kita bisa tahu berapa hilang tekan yang akibat dari si pipa-pipa ini. Yang terakhir adalah pump sizing. Pump sizing supaya kita bisa mengakomodasi gitu, memberikan tekanan pada fluida sehingga sesuai dengan spek alat yang diperlukan. Oke. Kita mulai dulu ya dari vessel sizing. Ini gue udah ada simulasinya. Oke, nanti bakal gue kirim juga sebagai starter kit gitu ya. Nah, ini gue jelasin dulu ya kasus yang bakal gue bikin. Gue bikin sih, yang bakal kita simulasiin. Jadi ini ceritanya gue mau bikin syngas gitu ya. Mau bikin syngas, nanti syngas ini itu bakal dijadikan sebagai bahan baku pembuatan amonia, si hidrogennya ini. Oke. Nah, dibikin syngas ini tentu kan lihat komposisinya di sini. Nah, di sini itu masih mengandung H2O atau air gitu ya. Nah, air ini di sini ceritanya mau gue hilangin menggunakan pendinginan. Udah pendinginan kan airnya jadi cair nih. Makanya di sini dia jadi ada 2 fasa. Udah jadi 2 fasa di sini, baru kita pisahkan menggunakan two phase separator. Oke. Nah, dari two phase separator ini ceritanya mau gue lanjutkan ke wastewater treatment. Makanya di sini ada simulasi pipe. Simulasi pipe di sini adalah melambangkan berapa panjang pipa yang diperlukan supaya sampai selesai gitu wastewater treatment. Karena jujur aja waktu bikin wastewater treatment itu nggak bisa disimulasi di HISIS. Jadi kita harus sizing manual gitu ya. Clarifier, terus sludge tank pengendapannya gitu atau yang lain-lainnya. Di sini jadi kita simulasi ini kira-kira panjangnya berapa sih supaya sampai nyampe ke storage tank water tempat kalian bakal air yang sudah diolah itu bakal ditaruh di mana gitu. Nah, di sini ya ini simulasi pipanya, ini sneak peek-nya dulu aja kurang lebih kayak begini ya. Nah, terus ini pipa di sini juga melambangkan antara HE di sini dengan two phase separator.
Nah, itu untuk kasusnya. Oh ya, mungkin gue mau jelasin juga. Jadi alurnya itu gimana sih kalau buat di RP laporan 3? Biasanya adalah vessel dulu. Vessel size. Nah, udah vessel sizing, ini biasanya lama banget. Karena alatnya literally kalian sizing satu-satu gitu. Vessel sizing. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue, setelah gue pikir-pikir lagi, harusnya ini yang lebih benar gitu. Kalian bikin plan layout. Kenapa harus bikin plan layout? Karena nih, kalian kan bikin plan layout itu gak sembarangan gitu kan. Kayak misal ini reaktor gitu. Reaktor ini distilasinya. Distilasi. Oke, ini udah reaktor, ini distilasi. Nanti antara jarak reaktor dan kolom distilasinya ini berapa panjang? Nah, berapa panjangnya ini tentu akan berpengaruh ke line sizing-nya nanti yang kalian simulasikan supaya kalian tahu pressure drop-nya itu seberapa banyak. Nah, makanya kalian harus bikin plan layout dulu. 1, 2. Udah bikin plan layout, baru kalian line sizing gitu. Line sizing. Nah, nanti terakhir baru si pump. Karena pump ini kan supaya kalian bisa lebih tahu lah gitu berapa daya yang harus diberikan kepada pompa agar fluidanya nyampe dengan tekanan yang tepat, atau bahkan yang awalnya fluidanya nggak ngalir karena gak ada tekanan, ya kalian bisa antisipasi pakai pump ini. Oke. Nah, untuk plan layout itu apa sih? Nah, coba ya, ini bukan pamer laporan ya, cuma mau ngasih tahu doang. Kalau gue siapin. Nah, ini hasil piping plan. Ini kan pertama kalian bikin layoutnya dulu nih pertama. Kalian bikin layout di sini untuk apa? Supaya kalian tahu kira-kira jaraknya. Misal nih, dari reaktor ini ke reaktor ini ke pendingin. Jaraknya berapa sih kira-kira? Menggunakan legendnya gitu. Nggak harus akurat banget ya meter-meternya, tapi kalian bisa paham lah gimana. Terus, nah sehingga kalian bisa tahu nih, ini pipanya gimana, aliran fluidanya itu dari mana ke mana sih? Kayak contoh nih, ini kan dari 03R11 ke 03E101. Nah, ini itu kan kalian kalau gak bikin piping plan-nya, kalian gak kebayang kan kira-kira pipanya itu bakal seberapa panjang sih, ngalirnya kayak gimana gitu. Kalian bakal tahu setelah kalian tempat-tempatin alatnya, baru kalian dikira-kira gitu, oh ini alirannya nih, misalnya nih gitu ya, 104 ke 103. Nah, ini alirannya apakah cuma ke kanan doang beres, atau ke kanan naik ke sini. Nah, yang kayak gitunya maksudnya, biar lebih kebayang aja kira-kira pipanya berapa panjang sih gitu. Oke. Nah, ya sampai di sini diresapi dulu aja supaya paham gitu apa yang mau kita pelajari. Oke. Baik lagi ke sini ya. Ini tadi review dikit. Jadi gue pengen dinginin sesuatu supaya nanti jadi di sini ayat 16 ini ada 2 fasa. 2 fasanya mau gue pisahin pakai two phase separator. Oke. Pipe ini cuma buat tambahan doang ya, tambahan simulasi supaya kita tahu aja kisaran tekannya itu berapa. Nah, kita pindahin dulu ya. Oke. Nah, pertama vessel sizing. Gue sarankan kalian baca dulu di buku. Oke. Buku sebentar ya. Design handbook. Nah, design handbook ini ya banyak lah. Ada Sinod, ada Wallace Cooper. Ini kalian pasti ingat lah ya, di semester 5 berkutat di sini kan. Nah,
terus di Wallace Cooper, di sini juga ada banyak cara-cara desainnya gitu. Dan juga dari Perry. Nah, 3 buku ini lah pokoknya. 3 buku ini tuh sarana yang paling berguna saat RP. Jadi kalian nanti cari aja, kayak yang di kalian mau rancang apa sih? Kalian cek aja di konteksnya ini. Kalian mau desain apa? Kalian cek aja di sini. Terus dan di sini tuh secara manual sizingnya. Nah, separation column. Ini gue skip ya. Ntar kalian cari sendiri lah gimana caranya. Itu ada perhitungan manualnya juga. Nih, ada dosen yang mau hitungnya secara manual. Ada yang nggak apa-apa kalau pakai HISIS. Jadi, asal kalian bisa jelasin aja. Kenapa ini justifikasinya oke gitu pakai HISIS, kenapa harus dimanualin. Ntar tergantung dosen kalian masing-masing. Nah, ini gue ajarin cara cepatnya kalau di HISIS. Kalian tinggal klik di two-phase separator ini, dan klik equipment design, klik vessel sizing. Nah, ini kan keluar nih vessel sizing. Kalian select separator. Separator itu tadi V100 kan? Oke. Udah. Nah, ini bener-bener langsung keluar gitu hasilnya. Total length 11 meter, diameternya 3 meter. L per D ratio-nya 3. Gitu. Oke. Nah, ini bisa aja nih kalian ganti. 5, ya total length-nya berubah gitu. Coba kita pakai aja yang settingan awal gitu. Nah, di sini tuh gue gak bisa terbahas terlalu banyak ya aturan-aturannya. Ntar kalian bisa konsultasiin ke dosen pembimbing masing-masing. Ini jujur gue juga agak lupa-lupa gitu ya. Kaidah-kaidahnya gitu. Kayak L per D-nya seberapa. Nah, tapi ini cara cepat di HISIS ya bisa secepat itu gitu. Kalian tinggal equipment design, vessel sizing, sudah dapat hasilnya. Udah dapat hasilnya, kalian pindahin ke spec sheet. Nah, kalian ini di RP gak cuma bilang, oh ini kolom 3 meter, ya gak bisa gitu. Ada banyak pertimbangannya. Ini gue kasih contoh, vessel yang pernah ya waktu RP gue kemarin gitu. Ya benar ini RP gue. Nah, jadi kalian pas bikin spec sheet itu, ini kan masih vessel sizing ya hitungannya. Kalian harus mikir, kira-kira kalau gue kasih rancangan ini ke pembuatnya ngerti gak gitu? Utamanya itu harus kayak gimana? Bukan bentukannya, kayak misal demister ini tebalnya mau berapa sih? Lubang ini diameternya berapa? Si M6 ini. Lubang M2 sama M3 lubangnya berapa? Ini ceritanya gue bikin kolom yang ada packingnya gitu, yang di arsir ini. Packing ini ketinggiannya berapa? Total ketinggian dari vesselnya berapa? Nah, itu harus dikasih semua di spec sheet. Nanti ini dikasih kok apa sih namanya template-nya. Tapi di sini gue cuma jelasin doang bahwa template-nya itu nggak harus saklek, harus kayak gitu. Kalian bisa modif sendiri supaya nanti anggapannya lah, kalau orang bikin, orang itu ngerti, oh yang gue harus perhatiin tuh ini gitu. Ini kalian kasih polis spherical, head height-nya kayak gimana, position allowance berapa, packing support height berapa, nah, dan lain-lain gitu ya. Buat sedetail mungkin, tapi nggak usah detail gimana gitu, kan ini bukan ya sizingnya masih secara umum lagi. Nanti setiap alat kalian bikin nih, ini salah satu gitu. Nah, hasil dari sizingnya di sini, ntar kalian pindahin aja ke sebelah ke Excel ini. Vessel sizing ya yang gue jelasin yang vessel ini dulu aja ya. Sisanya nanti bakal menyusul lagi. Bukan menyusul sih. Kayaknya lebih baik kalian cari ini kan sizing kayak PFR gitu. Kan udah dijadiin panggit. Terus sizing alat-alat lainnya harus cek sendiri gitu ya di sini. Ini gue cuma kasih tau doang fitur ini. Oke, lanjut.
Lanjut kita ke line sizing. Oke. Nah, jadi di line sizing ini pertama-tama nih, kalian di aliran 16. Nah, kalian masukin ke Excel-nya ini. Ini Excel-nya, kalau nggak salah yang ini gitu, kalau nggak salah. Nah, di Excel-nya ini, kalian bakal bikin, bukan bikin sih, kalian bakal masukin angka-angka yang diperlukan supaya nanti keluar diameter pipanya. Nah, keluarkan nih diameter pipanya. Di sini internal diameter 128,2. Oke, itu gak akan gue jelasin detail ya si Excel-nya. Tapi intinya itu adalah di pipe sini. Nanti kalian bisa masukin segmen-segmen pipanya yang ada. Ini gue delete dulu aja. Ya. Nah, sizing, kita append segmen dulu ya. Jadi ini anggapannya kalian simulasikan pipa gitu, pipa pipe 100 ini. Cara bikinnya gimana? Review, model palette, pipe. Nah, udah, ini tinggal masukin inlet, outlet, dan jangan lupa energi. Kenapa sih ada energi? Karena kalian kan kalau ada fluida ngalir di pipa, bisa aja ada energi yang lepas, baik dari energi panas terlepas ke lingkungan, itu yang utama. Oke. Nah, lanjutnya nih, kalian kalau ini aku langsung lanjut pakai pipe 100 saja ya. Dari area 16 ini pipe 100. Nah, kalian tambahin, kalian ke rating terus append segment. Nah, di sini itu kalian bisa masukin banyak banget. Pertama pipa. Nah, ini kita bikin gambarannya dulu aja ya. Kita setuju pakai yang ini aja ya. Ini kan misal dari HN. HN-nya misal di tanah gitu ya. Ini kan keluar nih. Ya anggaplah ini elevasinya di 0 meter gitu. Nah, ketinggiannya ini, H-nya ini 5 meter. Ini 10 meter. Ini kan tadi ketinggiannya sekitar 11 meter. Ya anggaplah ini 5 meter. Ininya 1 meter aja deh. Misal gitu. Ini 10, 5, 1 gitu. Kita masukin di sini. Ini kan kita pipe equivalent length 10 meter. Elevation change-nya 0 karena dia masih datar kan ini 10 meter. Oke, terus nah inner outer diameter kalian double klik pipe schedule. Di sini gue pilih 40 aja yang biasa kita pakai. Nah, terus untuk nominal diameternya tadi itu sekitar 100-an ya. Nah, pipe materialnya apa? Kita anggap aja cast iron gitu ya. Okay. Toughness ininya dibiarin aja gitu ya. Okay. X ini udah ada. Heat transfer information unspecified. Nah, kalau masih ada keluar tulisan kayak gini, kalian ke heat transfer, estimate HTC, ini adalah simulasi untuk kehilangan kalor di dalam sepanjang pipa. Ini include pipe wall, inner HTC, sama outer HTC aja. Oke, sudah ketemu. Jadi pressure-nya kayaknya terlalu negatif gitu di sini keluarannya. Ya. Ya, kayaknya yang tekannya terlalu besar gitu. Jadi dia error tadi. Oke, lanjut dulu ya. Nah, dari sini 10 meter ke atas ini, dia kan ada elbow kan di sini. Nah, di elbow ini kita kasih segmen. Cari di sini tuh ada elbow. Bend. Nah, bendnya yang mana? Nah, kita bend aja deh. Ini diameternya kita anggap dulu. Oke guys, ini tambahan juga gitu ya. Tadi itu diameter pipanya terlalu kecil gitu tadi, makanya ini gue coba besarin aja. Gitu. Nanti kalian sesuaikan aja hasil yang
di Excel ini sama hasil-hasilnya. Kan ini bisa jadi beda gitu. Kalian mau pakai yang mana ya bebas. Cuma kayaknya sih mendingan tetap ikutin yang ini gitu. Oke, tetap ikutin Excel. Atau nanti Excel-nya kalian cek lagi juga. Takutnya di sini kan ada kesalahan gitu ya. Pas masukin densitas, hilang tekannya di sini gitu. Karena tiap aplikasi perhitungannya beda-beda, kalian sesuaikan sendiri ya. Gitu. Oke, ini kita lanjut ya. Ini kan tadi udah band. Sekarang ini 5 meter dan elevasi 5 meter ke atas ini. Open segmen lagi. Ini pipe ya. Panelnya 5, elevasinya 5. Ini kita anggap sama lagi. Oke, ini kita ganti dulu. Nah, oke. Udah gini, kalian kan ada band lagi kan nanti. Open segmen lagi aja. Open segmen, kalian kasih band. Kasih elbow, sorry, berarti ini elbow juga ya. Elbow. Nah, ini diameternya kasih 12. Ini kita ganti band dulu aja sebentar ya, karena tadi pakai elbow fitting data incomplete. Dan segmen lagi, udah band, baru ada lurus lagi kan, lurus lagi di sepanjang 1 meter, dan nggak ada perubahan elevasi. Karena 1. Elevasi tension 0, ini ya, kita ganti 40. Terus milimeternya tadi pakai 200. Sorry. Di sini udah oke. Nah, di sini jadi ketahuan lah. Nah. Oke. Kita show tabel ya di sini. Klik kanan di 16, kita show high table dulu ya. Ini kita show table. Nah, ini kita show table. 16, nah ini. Teman-teman jadi kelihatan ya. Di sebenarnya ini lewat pipa sini aja bisa yang tekannya cukup besar gitu. Dari 900 ke 796,9. Nah, bayangkan kalau nggak ada pipa, simulasi pipa ini kan kita jadi gak bayang gitu. Kita harus mesti tekanannya berapa di awalnya ini. Nah, intinya itu adalah kita kasih tekanannya bagusnya di awal-awal aja gitu, supaya kita bisa mengkompensasi lah dengan tekan yang ada di pipa. Gitu. Karena dengan tekannya kan lumayan besar. Udah, gitu. Oke,
kurang lebih itu aja sih buat yang line sizing gitu. Dan simulasi, jadi ini paham ya, ini buat line sizingnya. Dan yang terakhir, gue bakal coba jelasin buat yang pompa. Nah, yang pompa ini tuh, ya, lanjut ya, ini buat yang line sizing udah, ini sekarang yang pompa. Pompa ini tuh fungsinya kan nambah tekanan. Tapi pertanyaannya kayak tadi gue contoh di sini. Ini kan keluaran dari flash separator. Di sini isinya kebanyakan air. 99% air. Nah, air ini mau gue ke wastewater treatment. Nah, sepanjang wastewater treatment, gue sambil masing di sini. Ini flash 001 itu tadi yang si flash separator ini gitu ya. Nah, terus si airnya yang lambang biru tua ini aliran si airnya, ada air keluaran produk bawahnya. Nah, nanti kan ini diolah nih, ini tuh PW treatment. Nah, wastewater treatment ini kalian kan nanti dari plan layout bisa ketahuan lah ya, kira-kira ini pipanya berapa panjang. Nah, terus dari hasil sizing kalian di situ ketahuan delta P tiap alatnya itu berapa. Oke. Nah, terus udah delta P-nya tahu. Nah, nanti di sini kalian tahu kan kira-kira pas udah mau ke storage tank-nya lagi, P-nya masih ada gak sih? Atau jangan-jangan di sini udah tekanannya udah kecil banget. Kan itu bahaya ya, kalau tekanannya udah kecil, kan kalau bisa mah gitu. Kan pasang pompa dulu di sini. Pasang pompa, kalian pasang pompa dulu kan di sini. Supaya nanti tekanannya cukup buat sampai si storage tank. Gak usah nambah-nambah pompa di tengah-tengah lagi gitu. Nah, itu salah satu metode lah. Atau mungkin juga bisa tambah di sini, sebenarnya nggak masalah sih pompanya. Itu bebas gitu ya. Mungkin yang gue contohin kasusnya sekarang adalah yang tambahin dulu di sini pompanya. Ya. Nah, jadi pada intinya adalah misal ini pressure gede banget. Ini kita anggap aja keluaran dari flash aparatur cuma 150 kPa. Oke. Oke. Ada kesalahan teknis, bentar guys. Ini gue bikin baru aja ya. Kita ke view, model palette, stream. Terus ini kita bikin pump. Ini kalian udah tahu ya, kalau pencet kontrol jadi lebih gampang. Kontrol, klik, drag, ini tahan ya. Terus dilepas dulu. Nah, daripada kalian klik di sini, inert energi masukin Q berapa gitu. Kan kurang efisien gitu. Kerja ini. Oke, di sini nanti kita masukin aja temperatur yang anggap 50, pressure-nya. Oh ya, sorry. Ini gue sepertinya ketinggalan pas jelasin. Di pipe pasti transfer. Ini jangan lupa masukin ambient temperatur ya. Dan checklist 3 ini aja. Insulation nggak perlu di checklist, kecuali kalian ada pipa yang emang sengaja diinsulasi. Kayak contoh, pipa yang buat ngalirin refrigeran gitu. Kan itu harus dingin kan, pakai insulasi gitu. Ambient temperatur set aja. Misal kalian pabriknya di mana, di tempat yang panas atau yang adem-adem gitu, kayak di Bandung. Nah, ini sesuaikan aja. Kalau ini kalian nggak tulis, nanti di sini masih kuning-kuning gitu. Oke, lanjut pergi ke sini. Nah, ini kita masukin aja satu oke, 2000, 2 ton per jam.
composition-nya kita pakai H2O-nya 1. Oke. Nah, di sini kalian anggap aja kalian pressure-nya mau 1000 kPa. Oke, kita lock dulu di sini ya. Nah, terus kita break connection juga deh. Nah, ini simpelnya gini deh. Ini kan di sini kalian ketahuan. Ini gue mau naikin tekanan air dari 120 kPa ke 1000 kPa gitu. Dan di sini karena ada pipa, ada hilang tekan kan? Hilang tekan 2 kPa. Nah, berarti di pompa ini gue harus berarti 1002 kPa gitu. Ya di sininya 1000. Intinya sih gitu doang ya. Pada prinsipnya gitu. Jadi pipa ini nanti akan kalian simulasiin supaya tahu hilang tekannya kira-kira berapa dan kalian bisa kira-kira pompanya kebutuhannya berapa energinya. Bisa isinya 1000. Kurang lebih gitu. Terus yang mau gue tambahin lagi adalah saat nih pas lu bikin pompa. Kalian kebayang kalau pompa itu kalian nggak bisa request kayak contoh big pompa P102 ini. Kalian mau request, oh ini yang laju alirnya 2 ton per jam, fluidanya air, mau dinaikin jadi 1002 kPa. Ini tuh ya kasus yang handmade gitu guys sih. Kalian nggak beli pompa yang dari vendor gitu. Ini menurut gue. Cuma kalau di RP ini sejujurnya yang kulakuin juga gini sih, karena metode satunya lagi sangat ribet gitu, yaitu mencari tahu data pompa itu. Kalian nggak pas make flow ada namanya pump curve. Nih, aku kasih tunjuk ya di sini. Aku udah bikin di sini semua sih. Pump curve. Nah, masih ingat yang ini kan? Jadi si pompa tuh bisa beroperasi di pump curve-nya ini. Dan pump curve setiap pompa itu beda-beda. Nah, ini kan berarti kalian intinya adalah cari vendor pompa, cari pump curve-nya, masukin HYSYS, terus ya baru simulasiin gitu. Ini bakal gue jelasin caranya gimana. Walaupun ini agak ribet gitu. Cuma ini tambahan doang supaya kalian tahu gitu gimana caranya. Oke. Ini gue coba bikin ya pompa baru. Pompa baru. Ini sama yang ini. Ini streamnya biar sama, gue samain sama kayak 25 aja. Nah, terus kalian double klik di pompanya. Hal pertama yang kalian lakuin adalah ke rating curve, add curve ya. Nah, di sini kalian cek aja si mau dalam satuan apa gitu. Data yang kalian punya dalam satuan apa, ubah-ubah aja di sini. Terus kalian double klik. Ini yang udah aku simulasiin ya. Kalian lihat ke view curve. Nah, ini data yang aku dapetin dari internet. Ini kalian coba masukin aja ke dalam pompa yang ini. Ke pompa yang kalian ini mau simulasiin. Ini angka ini kalian masukin ke pompa yang P103 ini. Lalu setelah itu nih kalian coba yang P11 ini kalau udah masuk angkanya kalian bisa plot curve gitu. Ya, udah di plot curve. Nah, di sini jadi ketahuan. Oh, jangan lupa juga ini bisa gua copy ya.
Bisa gue copy data. Oke. Nah, use curve. Di sini ada tulisan over specified. Nah, kenapa? Kenapa dia over specified nih? Kalian bayangin nih, flow-nya di 285 GPM, galon per menit, efisiensi 67%. Dan efisiensi itu berubah-ubah seiring dengan flow lu meningkat gitu atau berkurang. Ingat nggak kayak yang di POM, modul POM kalau kalian dapat ya. Pompa itu kan nggak efisiensinya itu nggak selalu sama gitu, tergantung dari laju alir si pompanya. Maka dari itu, pas kalian ke desain parameter, ada batik efisiensinya, ini kalian harus hilangin. Di sini dia bakal ngitung sendiri. Efisiensinya berapa sih untuk laju alir yang lagi kita pakai gitu. Oke. Data si curve-nya ini dapat dari mana? Nanti kalian bisa cek aja di internet gitu ya. Ini gue yang ngambil di internet, ntar kalian cek-cek lagi aja. Pasti ketemu lah gitu data yang ini. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan dari gue. Ingat yang tempat yang pump sizing, gue gak ngasih tahu cara bikin suction inletnya berapa, diameternya, centrifugal seperti apa, itu gak sampai sana lah. Ini cuma ngasih kalian gambaran gimana ya tadi line sizing, pump sizing, sama vessel sizing secara kilat di HYSYS. Sebelumnya mohon maaf ya kalau gue ngejelasinnya agak masih banyak yang kurang. Ini juga baru pertama kali gue ngasih tutorial HYSYS, yang mohon dimaklum kalau ngajarnya kurang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh kita tanya-tanya ke aku aja, atau mungkin kalau aku ada yang salah, ntar bisa tolong bantu koreksi. Mungkin terutama di yang pipe ini ya, ntar kalian cek lagi si hilang tekannya gitu. Ini kan cukup gede gitu ya. Ini yang aku simulasin ternyata gede gitu. Mungkin ini gak tahu bener, gak tahu enggak juga, mungkin masih ada yang bisa dituning gitu. Jadi kalian bisa konsultasiin juga ke dosen ataupun ke teman kalian yang sekiranya jauh lebih jago gitu. Oke, makasih. Semangat RP, semangat belajarnya ya teman-teman. Dikit lagi mau lulus kok. Bye. Oke, terima kasih banyak untuk Kak JP yang sudah meluangkan waktunya untuk tutorial HYSYS hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Kak JP hari ini tentang HYSYS bisa membawa manfaat bagi kita semua. Makasih juga buat NASA yang sudah menonton episode kali ini. Dan eits, jangan ketinggalan buat episode selanjutnya ya. Oke, bye semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya tadi pas di videonya. Bye semua.